merah, tanah gitu. Jadi kita masuk daerah B, Pasir. pasir. Ya. Kok bisa ya pasir? Iya, itu. Kopi, gorengan. Tapi Ngopi dal, gorengan. ngopi dal. Ah, bismillah. Kopi apa ini? Kopi apa? Jempol cantengan. Jempol cantengan. Makan, Mas. Iya, adalah. Udah tadi. Enak kan? Sejuk. Juk. Santai. Halusnya nggak jelas. Santai, adem. Ambil mancing. Nggak bak pancing ya? Aku nggak seberapa handal kalau soal mancing. Tapi pernah? Enggak. Masa iya? Zaman-zaman dulu Mas mungkin? Nggak pernah. Aku nggak boleh sama bapakku mancing. Anak rumah. Mancing nggak boleh. Terus apa? Kayangan? Layangan nggak boleh. Jadi sampai sekarang mancing sama layangan tuh nggak iso. Nggak bisa aku. Kurang lengkap masa kecilmu kan? Tapi ngejar layangan sering. Tapi cuma ngejar. Ngejar tok. Jadi kalau ada Nggak yang main. putus gitu, paling duluan aku ngejarnya. Dulu kan main layangan tuh yang rame kayak apa? Kalau bahasanya sebotan, Sebotan. ya. Apa ya kalau bahasa Indonesia? Aduan. Aduan ya. Adu. Aduh. Pakai gelasan, benang gelas. Iya. Enak loh. Seneng aku suasananya. Bebas. Batunya Lepas. gede-gede. Hmm? Batu ini dulu dari mana ya? Iya ya. Iya ya. Paling secara alami ya. Nggak mungkin. Yang pasti batu ini dibawa oleh ledakan gunung Krakatau. Benar. Iyalah. Tapi Kalau ini enggak- Mas, gimana ya? Lama. Ada peneliti. Jadi dia nggak di sawah, pokoknya dia ngeduk tanah, Ngeduk ya, pengeduk. gali. Gali. Minum dulu. Ngeduk tuh gali. Ya, dia gali tanah ya, gali tanah, terus di lapisan tanah 2 meter atau berapa itu ada kayak sisa bukan peninggalan ya, sisa diduga itu bekas endapan dari tsunami. Tsunami. Itu di daerah mana atau lupa aku. Iya, jadi diduga padahal itu di Jawa kalau nggak salah. Di Jawa apa di Serang apa di Banten ya? Nggak tahu lah. Aku lupa sih Kamu cerita. bacainnya. Tapi itu tadi kalau salah nanti dicek aja. Dia peneliti itu gali taruhlah 4 meter berapa kedalamannya itu. Jadi di lapisan 2 meter itu kayak semacam atasnya tanah, terus bawah mungkin pasir ya. Pasir laut apa gimana yang kebawa tsunami itu. Tsunami tahun berapa itu? Kayaknya jam Krakatau lah. Oh, zaman dulu. Zaman dulu. Orang di Lampung Tengah apa ya? Kan ada komen-komennya tuh, Mas. Di Lampung Tengah tuh ada yang bilang dia tuh gali sumur, tapi nggak tahu Lampung Tengahnya mana. Pokoknya di komen itu di Lampung Tengah gitu. Dia gali sumur, di kedalaman sumur itu 10 meter atau 11 meter gitu. Itu dia tukang galinya nemuin kayu sama ada daun-daunnya, kayaknya bekas ya intinya kayu lah, kayu bukan gitu, terus daun ada nemuin daun dan di dalam kedalaman 10 sampai 11 meter. Wow. Dulu bekas laut atau ke bawah? Bisa jadi dulu itu bekas laut atau bisa jadi itu kebawa dari arus tsunami. Kan kalau yang dicerita itu kan Krakatau itu kan meletus, emang letusannya kan memang hampir dampaknya tuh mempengaruhi bumi kan, separuh dunia kan. Wow. Separuh dunia lebaynya gitulah. Iya,
Bisa jadi dan batu-batu ini mungkin ya dari sana ya. Iya, bisa jadi dulu memang di sini nih laut gitu ya. Pernah nggak sih Iya. heran? Aku pernah heran loh. Kenapa kok aku nggak bisa nyontoin daerahnya ya? Misalnya daerah A ini tanah merah, tanah gitu. Terus kita masuk daerah B, Pasir. pasir. Ya. Kok bisa ya pasir Iya. gitu? Heeh. Padahal jauh dari laut loh. Iya emang. Iya, kau bisa. Bukannya bertanya-tanya begitu. Iya, benar-benar. Kau bisa sendiri-sendiri ya? Oh, mana ya contohnya ya? Pokoknya ada lah. Iya, ada. Ada lah. Padahal dia tahu. jauh dari lautan, jauh banget enggak. Kok bisa ada pasir di situ? Berarti kemungkinannya di situ juga bekas laut gitu maksudmu? Atau ke bawah pasir itu ke situ? Tapi Iya, kayaknya memang gimana? dulu tuh mungkin bisa jadi itu bekas laut loh, Mas. Di daerah apa itu, Mas? Yang karang apa? Di daerah Jawa tuh loh. Karang apa ya? Karangantu, Karangbolong. Diam. Karanganyar, Di daerah apa ya? Karang Mengarang. Jadi itu tuh perbukitan, Mas ya. Perbukitan, tapi bentuk di sana itu kayak bentuk kayak terumbu-terumbu karang gitu lah. Dan di sana ditemuin fosil ini kerang. Padahal itu di bukit. Berarti kan dulu itu laut. Kalau dalamnya seberapa berarti? Nah, makanya itu. Berarti air ini semakin hari semakin menyusut gitu. Atau Memang gimana? dulu kan kata peneliti para ahli kan sebenarnya laut ini mendominasi kan. Maksudnya perairan dulu daratannya itu banyak air. Terus mungkin karena sebab akibat bencana gunung meletus, terbentuklah gempa, terbentuklah pulau-pulau baru, muncullah pulau-pulau baru gitu. Oh Bisa iya, jadi kayak aku gitu. nyambung ya ya. Jadi Tuh. tadinya dataran itu satu, Ya, terus meletus lah, meletus, gunung. Kayak atau contohnya gempa Krakatau lah, Krakatau. memisahkan Krakatau, antara Sumatera sama Jawa. Jawa. Terus bentuklah pulau-pulau baru. Efeknya ya kayak gitu, mungkin airnya yang tadinya laut jadi tinggi apa gimana terus surut. Nah, yang surut itu Dibagi. dibentuk pulau, jadilah daratan baru. Oh, karena Paling lo ya. Tapi masuk akal. Masuk akal karena literasi yang tak baca, tak lihat juga begitu. Tadinya datarannya rapat, terus terjadi bencana alam, dia terbelah, Ya. gitu. Nah, terus gempa bumi. Jadi kayak bumi itu bergerak gitu ya? Iya. Lempeng ya, lempeng itu kayak ada patahan-patahan gitu ya berarti ya. Bergerak mereka. Masuk akal. Tapi kan gerakannya kan lambat sih, maksudnya nggak kerasa, sedikit banget. Iya. Per tahunnya tuh paling bergerak berapa? Ya kalau seumpamanya beratnya cepet gitu ya ngeri tuh, Mas. Kita bisa freestyle kita. Nggak bisa duduk tenang kita. Freestyle. Tapi ngomong-ngomong laut tuh, misteri laut tuh banyak loh. Banyak. Bahkan kayaknya tuh 20% yang udah dipecahin. Masih 80% yang masih jadi misteri. Ya? Iya. Ya, laut tuh luas loh, Mas. Laut sama daratan di bumi itu luas lautan. Iya. Luas tuh lautan. Waduh. Udah kemana-mana ini dan ini. Aduh. Iya ya. Kenapa? Inilah. Kenapa para orang-orang hebat ya, maksudnya para peneliti itu mereka lebih mengeksplor luar angkasa ya. Kenapa nggak lautan ya? Iya. Kalau pendapatmu tadi barusan laut itu lebih luas daripada daratan, kayaknya memang benar. Iya, artinya laut itu dominan kan, air. Iya, air yang mendominasi. Dan banyak itu misteri-misteri di laut yang belum terpecahkan. Banyak banget. Ya kayak contoh inilah. Kemarin yang belum lama ini terjadi karam kapal apa itu yang di Selat Bali itu loh. Kapal apa yang Tunu Wijaya apa ya? Lupa aku namanya kapalnya. Itu gimana itu ceritanya? Itu kan itu nggak cuma sekali dua kali toh kejadian di situ. Di Selat itu antara Bali sama Banyuwangi ya. Iya. Kan ya. Dalam kurun waktu Bali
Lama. Nyoba-nyoba. Dari dulu sampai sekarang gitu ya. udah berkali-kali ya. Yang paling terbaru ini yang kemarin itu, yang tenggelam itu. Itu di tempat yang sama atau di perairan Ya di yang sama? selat itu. Di perairan yang sama. Perairan itu yang selat itu kayaknya memang arus bawahnya mungkin yang deres atau gimana, atau bisa jadi karena cuaca. Yang jelas kan kalau perairan itu kenapa kok banyak kapal tenggelam atau karam di situ, kan yang jelas satu karena arus ya, arusnya kenceng, cuaca, tapi di situ kok sering gitu loh. Tapi itu ilmiahnya Iya, tadi ada pusaran air di bawah. mungkin pusaran air. Pusaran air di bawah, jadi dia nyedot. Dia nyedot itu, jadi seperti itu. Itu banyak korban jiwanya nggak itu? Aku kudet bener Ada aku. Mas, 18 atau berapa ya? Tenggelam. Iyalah, Jasadnya ditemukan. ada yang belum sampai sekarang. Pusaran air ya. Iya bisa jadi. Itu ada yang mirip-mirip juga itu berarti. Oh, Banyak nggak kejadian kayak gitu di dunia ini? Selain daripada Selat Bali, pasti ada. ada. Kayak contoh segitiga Bermuda. Iya, masuk akal. Segitiga, ya kan kalau segitiga Bermuda itu kan katanya kan nggak boleh dilewati, dilintasin ya. Karena konon kalau para ahli bilang di situ tuh ada medan magnet yang menarik segala sesuatu yang melintas di atasnya. Di segitiga Bermuda itu. Kalau nggak salah tuh di Kepulauan Bermuda, Florida, satu lagi apa ya? Puerto Rico. Puerto Rico ya. Brazil. Ya. 3 gini. Set. Tahu aku kalau itu. Ya. Tahu aku. Nah, di situ kan memang itu laut paling dalam. Itu kan lautan luas Pasifik ya. Ya. Menghampar luas 3 kali lipat atau 4 kali lipat pulau Pulau Bali, pulau ini, Jepang. Ini mulai berimajinasi liar ini. Aduh. Tapi Bahaya segitiga Bermuda itu memang sebahaya itu ya, karena mereka pun tidak ada yang berani, bukannya tidak berani, biar nggak ke sana gitu loh. Dia membatasi biar nggak melewati itu. Nah, kalau menurut pendapatmu, feeling aja lah, berdasarkan pengetahuanmu, kenapa terjadi fenomena seperti itu? Itu kan misteri yang tidak terpecahkan. Ya, artinya sampai sekarang. Artinya kan banyak orang juga selain saya dan kamu, Dol, yang bertanya-tanya, kenapa terjadi kapal hilang, terus kapal hilang, pesawat hilang di situ, di segitiga Bermuda, terus di Indonesia tadi di Selat Bali. Selat Bali. Menurutmu kenapa terjadi? Apa sih penyebabnya? Arus lah. Arus bawah. Arus bawah bisa jadi. Pertemuan dua arus mungkin ya. Kayaknya kalau menurut imajinasiku ya, pertemuan arus bawah laut itu ya sama aja kalau arus dari sini. Arus dari sini. Nah, satu. Jadi dia mau arus dari sini, arus dari sini. Iya kan gini, contohnya gini. Gimana? Sama-sama bertemu, mereka muter. Jadilah sebuah pusaran. Belum kalau dari cuaca dari atas, angin dari langit itu kan. Ya gitu juga bisa jadi faktor juga itu. Cuma kan kalau misteri yang lainnya karena para ahli dia meneliti di situ, katanya sih ada medan magnet yang kuat di situ yang bisa menarik. Cuma kan itu tak terlihat. Mereka yang para ahli itu yang meneliti dengan ilmunya. Tapi kalau secara nalar mungkin karena memang bawah arus lautnya itu dia yang di sana tuh kenceng. Kalau memang dia arus bawah laut, yang udah jelas aja lah, segitiga Bermuda yang sering muncul kan misteri segitiga Bermuda. Ya. Kalau memang arus bawah laut, ya toh, terus kenapa kok radarnya itu seolah mati kalau keterangan mereka tuh ya? Jadi begitu masuk ke area itu, hilang. Ya karena medan magnet, Mas. Medan magnet yang tinggi, jadi
Ya kayak kompas lah mas. Kompas itu kan berdasarkan magnet kan dia. Petunjuk arahnya tuh utara sama selatan. Ya kalau di sana medan magnetnya kenceng, ya dia di sana nggak gerak lah. Dia muter-muter dia. Karena pengaruh medan magnet yang tinggi. Jadi Mereka tersesat di situ. di segitiga Bermuda atau di laut perairan Bali itu ada pusaran air dan di bawahnya ada medan magnet yang kuat. Mungkin kalau di segitiga Bermuda loh, yaitu yang keterangan para ahli. Tapi kalau di selat Balinya itu kayaknya memang karena arusnya kenceng, arus bawah lautnya itu. Ya. Tapi aku masih penasaran. Belum bisa membatasi Ya, nanti imajinasi liarku. ditambah sambil searching kan tetap ketemu nanti jawabannya. Ini Kalau kalau para ahli teoriku ya, di bola balik gatuk nih. kayak arus tadi. Oh, that's hot. That's hot.